warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum pelajaran dimulai ya, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin doa. Untuk selanjutnya kita absen ya. Apakah anak-anak di sini ada yang tidak masuk pada saat ini? Pada hari ini? Ada. Siapa? Umay sudah 4 hari tidak masuk ya? Alasannya apa? Sakit. Ya, kalau sakit kita nanti bisa bersama-sama ke sana. Ya, perwakilan dari kelas bisa ketuanya ya. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan Daulah Umayyah ya, tetapi kita mulai dulu dengan sejarah awal berdirinya Daulah Umayyah. Jadi saya jelaskan dulu terkait dengan awal berdirinya atau sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Jadi awal dari berdirinya Daulah Umayyah itu dimulai dari berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Tentunya kalian sudah masih ingat ya. Khulafaur Rasyidin itu adalah para khalifah sahabat Nabi ya. Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib.
kondusif ya, sehingga beliau pada waktu sholat subuh itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Kemudian setelah beliau wafat itu digantikan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali. Nah, kalau tidak terjadi peperangan dan lain sebagainya, maka Hasan bin Ali itu menyerahkan tampuk kekuasaannya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dengan 3 syarat ya, ada 3 syarat yang beliau ajukan ya. Yang pertama harus melindungi keluarga besar Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua harus menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga harus ketika kepemimpinan Muawiyah itu berakhir, maka dikembalikan kepada rakyat dengan sistem musyawarah. Kemudian setelah dipimpin ya, jadi pada tahun 661 Masehi itulah awal dari kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pusat kekuasaan itu bergeser. Kalau pada masa Khulafaur Rasyidin itu pusat kekuasaannya di Madinah, kemudian bergeser ke Damaskus ya. Nah, di masa kekhalifahan ya, di masa kekhalifahan Bani Umayyah itu terdapat beberapa khalifah ya, khalifah yang mencapai masa keemasan ya. Salah satunya adalah di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Beliau itu mengadakan reformasi besar-besaran, termasuk membuat mata uang sendiri dan juga menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi. Kemudian juga ada khalifah yang terkenal lagi ya, terkenal dengan sifat kesederhanaannya. Beliau itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah yang yang sangat memikirkan rakyat. Jadi ketika beliau itu di awal pemerintahannya ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sudah memecat para pejabat-pejabat yang korupsi. Para koruptor itu dipecat, diganti dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang pro rakyat. Sehingga pada waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu rakyatnya sejahtera. Sampai pada suatu ketika petugas pembagi zakat itu ya, mencari rakyat itu sulit, mencari orang yang miskin itu sulit di masanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian beliau itu terkenal dengan kedisiplinannya. Pada waktu itu ada salah satu pangeran dari Bani Umayyah yang mencuri. Beliau terapkan hukumnya, tidak dilintasi, tidak tebang pilih beliau. Beda dengan di Indonesia. Kalau misalnya yang mencuri itu adalah orang yang ada di lingkaran kekuasaan, beda. Ya. Dengan alasan ini. Tapi kalau pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu ditegakkan sebagaimana aturan yang ada. Kemudian tetapi naas ya, beliau itu memimpin cuma sekitar 2,5 tahun. Beliau itu diracun oleh orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinan beliau. Yang tidak senang siapa? Yang tidak senang itu adalah pejabat-pejabat yang korupsi, yang senang dengan kemewahan. Kalau sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz mereka itu biasa hidup mewah, tetapi ketika kepemimpinan beliau itu mereka hidupnya biasa-biasa saja. Jadi banyak yang kecewa. Kemudian juga di masanya Bani Umayyah ya, selain perluasan wilayah itu di masa
masa Bani Umayyah itu juga banyak para ilmuwan-ilmuwan yang hebat ya, dimulai dari ilmu tata bahasa Arab yang berkembang pesat, kemudian juga seni bangunan yang indah, juga ilmu kedokteran dan juga matematika yang juga maju pada saat itu. Bahkan di Spanyol itu juga didirikan kota-kota maju seperti Cordoba. Cordoba itu dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, setelah Bani Umayyah itu berdiri selama 90 tahun memerintah ya. Namanya sebuah pemerintahan itu pasti ada pasang surut. Ya. Ada masa keemasan, ada masa keruntuhan. Dan pada masa keruntuhan Bani Umayyah itu tidak lepas dari terjadinya perpecahan internal. Ya. Terjadinya perpecahan internal, banyaknya pemberontakan dan juga kehidupan para pejabatnya itu yang suka mewah-mewahan. Ya, sehingga banyak dari rakyat itu yang kembali kepada situasi awal lagi. Mereka itu hidupnya sengsara. Itulah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Abbasi. Jadi ini ya yang menjadi awal dari runtuhnya Daulah Umayyah. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya tanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya anggap bisa. Tetapi ganti saya yang bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, siapa khalifah pertama dari Bani Umayyah dan pada tahun berapa didirikan? Siapa yang bisa? Mungkin bisa? Tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul ya. Jadi awal berdirinya itu pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan khalifah pertama dari pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan terkait dengan penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ada 3 syarat pada waktu itu, tidak langsung diserahkan. Apa saja syarat-syarat itu? Ya. Menjamin keselamatan seluruh keluarga besar Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, setelah Muawiyah meninggal pada jabatan, kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum kerajaan Syam. Ya. Kemudian saya tadi juga sudah menjelaskan ya terkait dengan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang patut kita teladani, yang patut kita contoh. Apa saja yang bisa kita ambil atau bisa kita teladani dari khalifah Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang bisa? Ya, apa saja? Kedermawanan, keadilan, kesederhanaan. Nah, jadi ada 3 ya yang bisa kita ambil. Dari kesederhanaannya beliau, meskipun menjadi seorang khalifah, bajunya tetap sama seperti rakyat biasa. Bahkan ada bajunya beliau itu yang ditambah. Beda dengan presiden ya. Terus yang kedua, kedermawanannya beliau, sehingga rakyatnya itu tidak ada yang sengsara. Bahkan petugas pembagi zakat pada waktu itu sampai kebingungan menjadi rakyat yang tidak makmur itu tidak ada. Rakyatnya itu makmur semua. Kemudian keadilan beliau itu juga bisa dicontoh. Tadi saya juga sudah jelaskan ada
penjelasan dari saya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.